Oke, kita masuk ke bahan kita, doktrin gereja, atau sering disebut sebagai doktrin eklesiologi, ya. Jadi ini adalah salah satu doktrin penting yang harus kita ketahui di dalam ya pelayan mahasiswa atau bahkan kita sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam gereja. Ya, jadi Abang rasa kalian udah tahu ya doktrin itu apa. Ya, jadi doktrin itu adalah pengajaran yang kokoh, pengajaran yang sistematis mengenai gereja. Jadi ini sebenarnya ada di bahan bahan ini ya, modul kita tentang pengajaran. Kalian bisa melihat nanti banyak hal di situ. Bisa diminta nanti PKK-nya modul pengajaran UKM KUSU. Nah, jadi abang nggak banyak ya, nggak ada buat ayat-ayatnya, tapi kalian bisa lihat nanti di sana. Tapi secara prinsip nanti akan banyak abang sampaikan di sini. Oke, jadi ini adalah pengajaran atau doktrin tentang gereja. Apa itu gereja? Itu ya. Ada kalian yang tahu deh apa itu gereja? Gereja itu apa sih, Deski? Eh, Kalau menurut sepemahaman saya, gereja itu adalah tempat di mana tempat atau gedung di mana setiap orang percaya bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, ya secara prinsip oh, benar ya. Jadi dia adalah tempat di mana kita bisa menyembah Tuhan, oh, memuliakan Dia, gitu ya. Dia juga ada orang-orang yang menyembah Tuhan di sana, gitu. Tapi kita mau gali lebih dalam lagi ya, biar nanti kalau ada yang nanya ke kalian, kalian bisa jelaskan. Apa itu gereja? Gereja itu dari bahasa Yunani, kuriakos, artinya kepunyaan Tuhan. Jadi gereja ini, kalaupun ada orang yang membangun gereja dengan dananya atau dengan dana orang-orang tertentu, dengan orang kaya gitu ya, mereka bisa membuat gereja. Gereja itu bukan kepunyaan mereka, ya. Jadi gereja itu kuriakos, kepunyaan Tuhan, dan kepunyaan Tuhan ini ya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Dia bisa dipahami dalam arti eklesia. Ya, jadi kalau kita lihat jemaat-jemaat itu ditulis Paulus di dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru itu dengan kata eklesia. Jadi kalau dia menggambarkan jemaat, entah jemaat Korintus, Kolose, jemaat di Roma, biasanya Paulus memakai kata eklesia gitu ya, dipanggil keluar, orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa menuju Kristus. Itu kalau dalam konteks perjanjian baru, ya. Atau dia kahal, gitu ya, kahal. Jadi kahal itu dari bahasa Ibrani, ini ya. Kalau tulis kahal dari bahasa Ibrani artinya kepunyaan Allah, gitu ya. Kepunyaan umat Allah. Jadi kalau kahal itu dia di dalam perjanjian lama itu menggambarkan tentang bagaimana orang Israel itu adalah kepunyaan Allah, umat Allah yang dipanggil keluar dari Mesir pergi untuk ke tanah perjanjian, ya, menyembah Tuhan. Jadi bisa diartikan bahwa wah ini gereja menurut Miller Erickson ini cukup baik ya pengertian dia tentang gereja. Dia merangkumnya sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah kita semua, orang-orang yang ada di dalamnya, kita dianggap sebagai tubuh Kristus. Ya, jadi kalau tubuh itu kan dia, kalau teologianya Paulus itu ada yang tangan, kaki, ya, kepala. Jadi mereka punya peran yang berbeda-beda. Ya, orang-orang yang saling melayani bersama dengan peran yang berbeda-beda. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus, yaitu kesatuan tubuh seluruh orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Melalui siapa? Melalui Kristus. Ya, dan mereka telah menerima hidup yang baru. Gitu ya.
Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang dengan ragam anggota tubuh, dengan ragam kemampuan yang berbeda-beda, dengan karakteristik yang berbeda-beda, dan mereka sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Kristus, dan mereka beroleh hidup yang baru. Itu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Berarti kalau kita sebagai gereja digambarkan tubuh Kristus, berarti Kristus apanya? Kristus adalah kepalanya. Ya, berarti gereja seluruh orang percaya, gitu ya. Gereja adalah seluruh orang percaya yang hidup dan yang mati di dalam Kristus. Nah, jadi gereja itu ya bukan hanya orang-orang yang percaya di dalam Kristus yang hidup aja, gitu ya. Yang hidup sekarang, Bang. Berarti yang mati gimana? Orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka juga adalah bagian dari gereja. Jadi tadi udah Bang bilang, Kristus adalah kepalanya. Jadi kalau kita tubuhnya, berarti kepalanya siapa? Kristus. Dia adalah pemimpinnya. Dia adalah inisiatornya. Kristus adalah mempelai prianya. Ya, jadi mempelai pria itu kan identik juga dengan kepala, ya, dengan gembala, dengan pimpinan gitu ya. Jadi gereja itu juga digambarkan sebagai mempelai wanita. Nanti kita akan bahas itu. Jadi kepala dari gereja adalah Kristus. Ya, kita adalah tubuhnya Kristus. Lalu gereja diekspresikan atau ditunjukkan melalui persekutuan lokal. Ya, orang-orang yang bersekutu secara lokal di berbagai tempat gitu ya, kan ada ya persekutuan-persekutuan lokal, dan mereka adalah tubuh Kristus, mereka adalah gereja gitu ya. Oh, jadi Bang, mereka nggak satu ya. Tadi kan udah kita bahas pengertiannya, bahwa semua kita yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus, kita ini adalah gereja. Ya, nggak hanya orang-orang yang hidup, tetapi orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka juga adalah gereja. Itu. Dan kita adalah tubuhnya, kita adalah mempelai wanitanya. Tapi yang menjadi kepala, yang menjadi pemilik, yang menjadi gembala itu adalah Kristus itu sendiri. Dan ini ditunjukkan melalui gereja-gereja lokal, persekutuan-persekutuan lokal yang sesuai dengan pengertian tadi. Jadi ada dua bentuk gereja, gitu ya. Jadi bentuk gereja itu, gereja tadi adalah persekutuan lokal mengekspresikan gereja. Jadi ada dua bentuk gereja. Yang pertama adalah visible church, ya, atau gereja yang kelihatan. Ini adalah kumpulan lokal orang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang ada, yang kelihatan saat ini. Mereka adalah visible church, gereja yang kelihatan. Tetapi ya Alkitab itu banyak menekankan bahwa sekalipun ya kita adalah orang-orang yang kelihatan di dalam gereja, ya, sekalipun kita bersekutu bersama, tetapi tentu ada ancaman juga ya di dalam gereja itu. Ada ancaman penyesat, atau bahkan Alkitab menggambarkan tentang adanya lalang di antara gandum. Gitu ya. Jadi ada juga orang-orang yang sebenarnya mereka mengaku sebagai anggota gereja, tapi sebenarnya mereka nggak sungguh-sungguh beriman, nggak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ya, atau bahkan ada juga gereja-gereja yang tidak percaya dengan otoritas Alkitab, atau bahkan yang tidak percaya tentang ketuhanan Kristus. Mereka nggak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Nah itu, ya, jadi gereja yang kelihatan ini pun ya tidak luput dari adanya ancaman penyesat, atau bahkan ada kayak lalang di antara gandum, gitu ya. Kapan itu akan dibereskan Tuhan? Kalau kita lihat perumpamaan tentang lalang di antara gandum, nanti pada akhir zaman itu akan dipisahkan ya antara lalang dan gandum. Lalu bentuk gereja yang kedua adalah invisible church.
Ya, ini adalah gereja yang tidak kelihatan. Ini menggambarkan tentang orang percaya di segala waktu dan di segala tempat, ya, baik saat ini dan yang sedang bersama dengan Tuhan. Kita ini adalah invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Seluruh orang yang percaya sepanjang zaman, di segala waktu dan di segala tempat. Kayak gitu ya. Jadi ini seringkali digambarkan tentang pengertian gereja secara universal, ya, secara umum, secara menyeluruh, yaitu invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Jadi ya kalau dibilang tadi gereja hanya bangunannya, jauh lebih daripada itu. Ya, gereja hanya sebenarnya kalau dibilang gereja adalah bangunannya, sebenarnya uh, bukan pengertian yang ini ya, yang kuat gitu, bukan pengertian yang esensial, tapi yang lebih tepat adalah ini ya, kumpulan orang yang percaya di dalam Kristus. Oke? Jadi ya ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Siapa pemilik dan pendiri gereja? Nah, jadi kita harus tahu bahwa kalaupun nanti ada orang yang bilang, wah kaminya panitia pembangunan gereja, kaminya yang memulai ini, kaminya yang menginisiasi, yang memulai pendirian bangunan gereja. Salah, nggak tepat itu. Ya. Tuhanlah yang berinisiatif untuk membangun gerejanya. Tuhan yang terlebih dahulu merancang itu hingga akhirnya gereja itu berdiri. Ya, Tuhan yang berinisiatif. Sehingga bisa dikatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki gerejanya dan gerejanya memiliki Tuhan. Jadi Tuhan itu dia sangat baik ya. Dia yang memiliki kita, tetapi dia nggak secara mutlak memakai kekuasaannya. Dia merelakan kita untuk juga memiliki dia. Ya, itu adalah gambaran keluasan kasihnya. Inilah mengapa kita disebut sebagai umat Allah. Ya, kita ini dimiliki oleh Tuhan, kita dibuat secara inisiatif oleh rencananya Tuhan, jadi dia yang memiliki kita. Tetapi sekalipun dia memiliki kita, tapi kita juga dibiarkan, direlakan untuk memiliki dia. Hingga akhirnya kita bisa merasakan kasihnya secara leluasa. Ya, itu ya. Jadi dia memang memiliki kita, tetapi dia nggak secara otoriter gitu ya, kayak maksa, kalian harus taat gitu ya. Enggak, tetapi dia juga membiarkan kita, memberikan kita kesempatan untuk mengasihi dia. Jadi pemilik gereja, pendiri gereja, inisiator dari pendirian gereja adalah Tuhan. Nah, gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Ya, tadi Dabang bilang gereja adalah tubuh Kristus. Kristus kepalanya dan kita adalah tubuhnya gitu ya. Kenapa? Karena sama seperti tubuh Kristus di bumi, kita pun harus melakukan dan melanjutkan tugas yang dikehendaki Kristus. Nah, jadi gereja itu seperti suatu ini ya, tubuh Kristus di mana kita melanjutkan tugasnya, melanjutkan apa yang telah dikerjakan Kristus di dunia ini. Makanya kita juga disebut sebagai tubuh Kristus. Ya, secara fisik kita juga melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus waktu dia ada di bumi ini. Makanya bisa kita lihat bahwa titik pusat dari pekerjaan Kristus di dunia apa? Gereja. Ya, apa ya titik pusat dari pekerjaan Kristus saat ini di dunia ini gitu ya? Gereja. Karena gereja yang melanjutkan pekerjaannya saat ini, ya, berdasarkan pimpinan dari Kristus juga, kayak gitu. Ya, itu makanya kita disebut sebagai tubuh Kristus. Karena secara fisik kita pun melanjutkan tugasnya. Jadi, sehingga kesatuan dari orang percaya
kita semua, orang yang percaya di dalam Yesus, menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya personal, tetapi iman itu juga bersifat komunal. Jadi seringkali kayak gini, kalau kita baca surat Yesus di kitab Wahyu yang disampaikan oleh Yohanes ya kepada 7 gereja eh, di akhir kitab Yohanes kan ada ya surat Yesus kepada 7 gereja. Nah di situ seringkali Tuhan itu melihat iman dari gereja itu secara keseluruhan gitu ya. Memang penting iman secara personal, itu sangat penting gitu ya. Tetapi Tuhan seringkali melihat iman dari gereja. Karena iman bukan hanya soal bagaimana kita secara personal kepada Dia, tetapi seringkali bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi uh, kalau melihat misalnya ya tentang pelayanan kita misalnya di KMK Visip. Jadi Tuhan itu seringkali melihat bagaimana iman kita secara keseluruhan, bukan hanya secara personal, kayak gitu ya. Jadi beberapa gereja yang ditegur Tuhan di kitab Wahyu itu kan seringkali Tuhan marah karena banyak mayoritas dari mereka nggak taat, mayoritas dari gereja itu ya suam-suam kuku, kayak gitu ya. Jadi seringkali Tuhan melihat iman dari satu gereja secara keseluruhan. Nah, sebagai bait Roh Kudus, jadi gereja ini juga adalah bait Roh Kudus, gitu ya. Enggak hanya kita, enggak hanya tubuh kita secara pribadi bait Roh Kudus, tetapi gereja secara keseluruhan. Sebagai bait Roh Kudus, gereja juga memiliki panggilan, ya. Yang pertama, mengerjakan buah roh. Ya, kalau kita tahu di Galatia itu kan ada buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan oleh gereja, gitu ya, mengerjakan buah roh. Gereja harus menunjukkan bahwa mereka adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam di tengah-tengah mereka. Jadi buahnya apa? Buah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam suatu jemaat apa? Ya, buah roh, kayak gitu ya. Jadi apa tandanya gereja itu dipenuhi oleh roh Allah? Ya seringkali kan orang melihat bahasa roh apa, wah itu kita nggak ke arah itu ya. Tapi apa tandanya satu gereja dipenuhi oleh roh Allah? Mereka menunjukkan buah roh, ya, saling mengasihi, ada kesabaran, dan seterusnya dan seterusnya. Ada penguasaan diri, seperti itu. Lalu mereka peka akan pimpinan Tuhan. Kenapa mereka peka akan pimpinan Tuhan? Karena ada firman yang dinyatakan di sana. Ada perkataan Tuhan yang disampaikan. Ya, makanya mereka peka. Ya, ada otoritas Alkitab yang menjadi pedoman. Makanya mereka peka akan pimpinan Tuhan. Lalu mereka hidup kudus dan suci. Karena Tuhan yang memanggil mereka adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, dan Tuhan mau hidup mereka, hidup gereja, hidup kita sama seperti Dia, ya, kudus dan suci. Lalu, ya, gereja sebagai bait Roh Kudus itu mereka punya panggilan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Tadi udah Bang sampaikan bahwa menjalankan pekerjaan Tuhan itu juga adalah gambaran kita sebagai tubuh Kristus. Ya, apa yang Yesus kerjakan waktu itu juga kita kerjakan sekarang. Termasuk nggak hanya memberitakan Injil, tetapi melawat orang sakit, ya, memberi makan orang miskin, membebaskan para tawanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga adalah panggilan kita, seperti itu. Kita juga harus mengembangkan karunia, ya, karunia setiap jemaat itu ada diberikan oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa saling melayani. Jadi, karunia di dalam jemaat itu ya, di dalam setiap gereja itu ada dua. Ada yang natural, ya, ada kalau kalian baca
Abang lupa di bagian mana, nanti silakan cari tahu sendiri, bahwa Paulus juga menyatakan bahwa ada beberapa karunia di tengah-tengah jemaat. Misalnya, ada yang rajin menyampaikan pengajaran, ada yang menegur dengan kasih, ada yang suka memberikan nasihat, seperti itu ya. Itu adalah karunia yang natural, yang bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa dikembangkan, atau kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk mengajar, kayak gitu. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Bisa kita pelajari, bisa kita latih, bisa kita kembangkan di dalam setiap diri kita masing-masing. Tetapi ada juga karunia bagi jemaat, itu abang pakai istilah metafisik atau tidak natural, gitu ya. Ada gereja, di dalam Alkitab ada gereja yang bisa berbahasa roh, yang bisa mengartikan roh, yang bisa membeda-bedakan roh, gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau kita lihat di kisah para rasul, ya, di pasal yang pertama dan yang kedua, gitu ya, di dalam pertemuan mereka, di sana orang-orang berbahasa roh untuk apa? Untuk mempermuliakan Kristus. Karena Roh Kudus bertugas untuk mempermuliakan Kristus. Nah, jadi ini yang tidak natural atau metafisik, yaitu nggak bisa dilatih, nggak bisa dipelajari. Itu diberikan oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun jemaat, untuk saling melayani, agar mereka bisa teguh di dalam Kristus. Ya, jadi ada di dalam Alkitab orang-orang yang bisa berbahasa roh. Tetapi kalau kita lihat ketika mereka pun bisa berbahasa roh, ada yang bisa mengartikan. Mereka mengerti itu apa, gitu ya. Jadi itu maksudnya gimana, Bang? Ya ada Roh Kudus yang bergejolak di hatinya, yang dari Tuhan, yang berkata-kata sesuatu, gitu ya. Sampai akhirnya mereka diteguhkan akan perkataan itu. Nah, biasanya perkataannya apa? Kayak yang Abang bilang, biasanya perkataannya adalah perkataan yang mempermuliakan Kristus. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, oh nanti uh, 30 tahun lagi dunia akan gini, dunia akan apa? Wah, itu secara Alkitab nggak ada disampaikan. Gitu ya. Tetapi uh, orang yang bisa berbahasa roh biasanya ada yang mengartikan dan itu untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan kita secara pribadi atau bahkan untuk kemuliaan gereja itu. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ada mau ditanya sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa metafora di Alkitab yang menggambarkan tentang gereja. Ya, ada beberapa hal. Jadi kalau di dalam Alkitab nanti kalian temukan perkataan ini itu menggambarkan gereja. Misalnya apa? Tadi udah Abang bilang tentang pengantin wanita. Jadi Kristus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya. Kayak gitu. Lalu kebun anggur. Ya, jadi kebun anggur itu anggur yang berbuah yang banyak itu menggambarkan gereja bahwa mereka akan berbuah ketika mereka melekat kepada Kristus, Yohanes 15 ya. Nah, itu adalah kebun anggur. Itu menggambarkan tentang gereja, menggambarkan gereja yang berbuah karena mereka melekat kepada Kristus. Lalu ada juga kawanan domba. Ya, kawanan domba. Kita digambarkan sebagai domba yang digembalai oleh Yesus sendiri. Nah, jadi kita gereja digambarkan sebagai domba. Jadi domba itu adalah makhluk yang bodoh ya. Domba itu sangat bodoh gitu. Karena bodohnya mereka, makanya mereka membutuhkan gembala ya. Dan mereka sangat setia gitu. Jadi kalau kalian lihat videonya di domba itu dia sangat setia sama gembalanya. Kalau gembalanya manggil, mereka datang ya. Mereka sangat senang biasanya kalau gembalanya datang. Itu menggambarkan bagaimana kedekatan kita dengan gembala kita, Yesus sendiri. Ya makanya domba itu mereka bisa kuat karena mereka
ada di dalam persekutuan, mereka bersama-sama kayak gitu. Dan Yesus itu sangat mengasihi setiap kita. Yesus sebagai gembala itu kan dia pergi mencari yang satu itu, mencari domba yang hilang yang satu itu, ya entah kemana. Nah jadi abang pernah bilang bahwa itu adalah bagaimana gambaran Yesus yang memanggil anggota gereja yang hilang. Itu adalah kasihnya Yesus ya. Jadi gini, domba itu taat. Domba itu sangat taat kepada gembalanya. Domba itu dia sangat setia dengan kawanannya. Makanya kalau bisa kalian perhatikan deh, itu dombanya kok bisa hilang ya? Ada satu domba yang hilang, terus 100 domba satu hilang gitu ya. Terus 99 akhirnya di kandang. Kenapa bisa hilang yang satu itu? Kemungkinan bukan karena dia tidak taat, tetapi mungkin karena dia terjepit atau karena dia jatuh. Jatuh ke jurang atau kemana. Dan itu pun dicari loh. Gitu ya. Bukan karena dia tidak taat, dia taat. Itu dia setia. Cuman ya karena itu. Abang yakin dia itu terjepit sesuatu atau jatuh. Dan bayangkanlah ya sampai malam gitu dia mengembek sendiri, nangis gitu ya. Tapi Tuhan datang mencari yang satu itu. Dan abang rasa Yesus itu udah hitung dulu. 99 dihitungnya lagi. Ya, apakah aku salah hitung atau enggak gitu ya. Terus dia cari. Itu adalah menggambarkan bagaimana penggembalaan yang harus dilakukan kepada domba-domba yang hilang. Yang keempat, kita juga digambarkan sebagai warga kerajaan Allah. Kristus sebagai rajanya, dan kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, aduh, warga kerajaan Allah, kami miskin gitu ya. Nanti di dalam kekekalan kita akan mijak emas-emas gitu. Jadi itu adalah pengharapan kita. Atau kita juga digambarkan sebagai rumah tangga. Ya, itu ada di Kidung Agung. Bagaimana mempelai laki-laki dan mempelai wanita itu digambarkan sangat mesra, sangat dekat, penuh cinta kasih. Ya, itu adalah gambaran kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Kita digambarkan sebagai rumah tangga atau bangunan. Ya, bangunan yang kokoh ketika dia punya dasar yang kuat. Ya, jadi kalau dia di dasar dia berdiri di atas pasir, biasanya dia bangunannya akan roboh. Itu menggambarkan juga tentang gereja yang tidak taat, tidak memiliki dasar yang kuat. Atau kita juga digambarkan sebagai tubuh dengan banyak anggota, dengan banyak karunia, banyak bakat, dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu adalah metafora dari gereja, gambaran dari gereja di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ya yang menggambarkan tentang gereja. Tetapi dari banyaknya metafora ini, ya di dalam Alkitab, ini menunjukkan bahwa kita ada di dalam pikirannya Tuhan. Gereja itu ada di dalam hatinya Tuhan, ya. Dan Tuhan mau kita melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Oke. Berikutnya, apa tugas dan tanggung jawab gereja? Apa tugas dan peran kita? Nah, jadi kita balik dulu ya. Tadi eklesia. Eklesia itu dipanggil keluar oleh Allah yang kudus agar kita menjadi kepunyaannya. Ya kita juga selain dipanggil kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus hingga akhirnya dimuliakannya di dalam kekekalan. Ini adalah gambaran kita secara utuh mengenai gereja ya. Ini adalah gambaran kita yang dipanggil keluar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, di dalam ketaatan pada kehendak Tuhan, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, ada 4 tugas penting. Ya, Abang buat 4 tugas penting. Kalaupun sebenarnya secara umum orang mengatakan 3 tugas penting, tapi Abang tambah satu karena ini adalah sesuatu yang nggak boleh terlupakan dari gereja sebenarnya. Ya, jadi ada 4 tugas penting. Yang pertama, koinonia, bersekutu. Ya, pelayanan persekutuan. Yang pertama, koinonia.
Yang kedua, marturia, bersaksi, ya, bersaksi tentang Kristus. Yang ketiga, diakonia atau melayani. Nah, jadi yang tiga hal ini adalah gambaran dari tugas gereja yang secara umum dipahami oleh banyak orang, ya, berkoinonia, bermarturia, berdiakonia. Nanti kita bahas kira-kira siapa aja Bang yang mengerjakan itu, apa-apa aja tugasnya. Ya, nanti ada di bagian akhir kita bahas. Nah, ada satu tugas penting yang nggak boleh terlepas, ya, dari gereja selain ketiga hal ini. Yang keempat adalah latreia. Latreia, yaitu gereja itu juga menyembah Tuhan. Kita sebagai anggota nggak hanya sibuk kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus menyembah Tuhan. Karena tanpa itu, kayak tadi kita bahas, tanpa melekat kepada Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa melayani. Makanya kita harus menyembah Dia, harus memuji Tuhan. Nah, kita bahas ini satu persatu. Tugas dan tanggung jawab gereja ini tadi ya. Yang pertama, persekutuan, koinonia. Ini adalah berbagi hidup bersama. Ya, kita berbagi dengan orang lain, kita berbagi kasih, kita tolong menolong, atau bahkan ya ada kegiatan ini ya. Jadi kalau ada kayak kita persekutuan, pergi jalan-jalan bersama, nah itu adalah kegiatan gereja di mana kita saling persekutuan, ya, kita berbagi hidup. Dasarnya adalah kasih Allah, kasih yang agape, kasih yang Allah, yang dari Allah itulah, ya, kasih daripada Kristus yang menanggung dosa kita, kasih yang besar itulah yang memampukan kita untuk bisa punya persekutuan yang baik, untuk bisa saling mengasihi satu sama lain. Ya, apa praktiknya? Yang memberi. Ya, memberi ini konteksnya di dalam persekutuan ya, di dalam persekutuan anggota gereja, belum keluar. Jadi memberi dengan anggota gereja, ya, mengampuni atau bahkan berkorban ketika ada kegiatan bersama untuk ibadah, kita bisa berkorban, saling membantu, saling inisiatif untuk tolong menolong, atau bahkan ketika orang lain punya kesalahan, kita mengampuni mereka, kita memberikan apa yang kita bisa untuk memperindah, untuk membuat persekutuan kita semakin baik. Itu adalah pelayanan koinonia. Lalu ada yang kedua, kesaksian, marturia. Ya, ini bersaksi tentang Kristus. Pergi memberitakan Injil keselamatan. Memberitakan Injil keselamatan tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jadi ini mungkin pergi memberitakan Injil ke rumah sakit, ke sekolah-sekolah, atau bahkan buat ibadah KKR, atau bahkan ada yang mengutus gerejanya ya dari Eropa itu kan banyak mengutus misionaris ke Asia, ke Afrika, itu ya, itu adalah pelayanan bersaksi, marturia, memberitakan Injil. Ada juga yang membuat lagu-lagu tentang evangelisasi, lagu-lagu penginjilan, yang isinya tentang panggilan bertobat kepada Kristus, itu adalah pelayanan marturia. Yang ketiga, melayani, diakonia. Ya. Jadi ini dasarnya bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Ya. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi juga pergi dalam pelayanan sosial bagi dunia. Ini contohnya gimana? Ya mungkin ada orang-orang yang tidak dapat sekolah. Kita bantu secara dana, atau bahkan kalau mereka perlu guru, kita berikan pembimbing atau guru yang bisa mengajari. Jadi banyak konteks ya yang dihadapi gereja. Misalnya kayak di Jakarta, banyak sekolah-sekolah negeri itu nggak ada guru Kristennya. Jadi akhirnya banyaklah gereja-gereja di Jakarta itu mengutus guru-guru dari jemaat mereka untuk menjadi guru Kristen di sekolah-sekolah. Nah, itu bisa juga sekalian pelayanan marturia, bisa juga selain selain itu adalah pelayanan diakonia, pergi melayani.
ya atau bahkan kayak korban banjir kemarin ya kita ngasih dana itu adalah pelayanan berdiakonia. Yang terakhir menyembah, latreia. Menyembah ini ya bisa diartikan juga di dalam hidup sehari-hari. Bagaimana cara hidup kita juga dilihat oleh dunia. Hidup kita juga adalah kesaksian bagi orang lain. Ya, dengan kita hidup saleh, menaati disiplin rohani, itu adalah cara kita menyembah Tuhan. Selain itu menyembah juga lewat ibadah. Ya, pelayanan penyembahan itu juga akan ada dalam ibadah. Misalnya menyampaikan pujian, jadi song leader, ya atau bahkan memberikan pujian rohani atau pelayanan doa, penyampaian firman Tuhan dan ada persembahan. Itu ya, ini adalah pelayanan ibadah atau menyembah atau latria. Nah, seringkali memang dikaitkan dengan pelayanan marturia, tapi itu beda ya. Kalau marturia kan dia bersaksi keluar, tapi kalau latria atau pelayanan menyembah itu adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam gereja itu beribadah. Jadi mereka bukan di luar, tapi di dalam gereja. Oke. Jadi dari pembahasan kita sebelumnya, ada tiga hubungan gereja. Ya, gereja itu punya tiga hubungan yang tidak bisa terlepaskan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara gereja dengan Allah, hubungan gereja dengan Tuhan. Gereja, gereja ada bukan untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Bang, dengan adanya gereja lah ya, baru kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. Enggak ya, kita ini hanyalah semata-mata mendapatkan kasih karunia untuk bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu udah ada dan kita mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari kemuliaan itu, gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak ada hal sih yang bisa yang perlu disombongkan ya dari gereja. Kami lebih ini, kami lebih ini, kami lebih Roh Kudus, kami lebih apa gitu ya. Nggak perlu kayak gitu. Kami lebih paham dogma, lebih apa. Ya semua orang punya karunia yang berbeda-beda, gitu ya. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat mulia. Ya, jadi gereja itu punya hubungan dengan Tuhan. Jadi gereja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mulia. Sehingga semua orang bisa melihat kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Ya, melalui menyembah Tuhan. Ya, jadi dengan menyembah Tuhan, kita juga membangun relasi dengan Tuhan. Dan ini dikerjakan oleh gereja melalui doa dan pujian. Di dalam gereja, ya kita juga membangun relasi dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat pujian, melalui kesalehan hidup, gitu ya, melalui pemberitaan firman. Itu adalah gambaran bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Gereja punya hubungan dengan Allah. Yang kedua, gereja juga punya hubungan terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama anggota. Ya, jadi gereja perlu membangun jemaat sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Makanya di dalam gereja itu bisa dilihat sebenarnya ya bakat, talenta dari setiap jemaat atau bahkan anugerah yang diterima oleh jemaat hingga akhirnya bisa dipersembahkan di tengah-tengah jemaat gitu ya. Jadi itu bisa dilihat misalnya kayak di sekolah minggu bisa melihat ya ada karunia dari setiap anak, mungkin ada yang jenius, ada yang jago musik, ada yang berbakat nyanyi. Nah, itu bisa ditarik untuk bisa melayani Tuhan. Atau ada persekutuan dan pelayanan kasih. Ya, ada ibadah, ada pertaniangan, ada pengajaran juga, ada katekisasi, di mana mereka harus, kalau orang Batak bilang marguru malua, itu adalah pelayanan katekisasi. Atau memakai karunia dari Roh Kudus ya. Jadi ada yang mendapatkan karunia-karunia tertentu untuk memimpin ya sebagai penatua atau sintua dan punya panggilan khusus dari tengah-tengah jemaat untuk menjadi gembala. Nah, itu bisa dilihat ya melalui persekutuan di tengah-tengah gereja. Jadi, gereja jangan sampai lupa untuk membangun relasi
dengan sesama anggotanya. Inilah yang tidak didapatkan sebenarnya di dalam mega church. Ya, ada gereja raksasa gitu ya. Gereja raksasa itu gereja yang banyak anggotanya sampai 15.000, 20.000 gitu ya. Ibadah, sekali ibadah 20.000. Nah, itu biasanya relasi antara anggotanya itu nggak kuat. Jadi kita nggak bisa punya persekutuan yang baik. Padahal kita juga perlu ada. Jadi salah satu hubungan antara gereja terhadap dirinya itu juga adalah mengawasi anggota gereja, menggembalakan anggota gereja. Jadi nanti ada kayak RPP gitu ya, mereka digembalai karena udah melakukan suatu kesalahan gitu ya, agar mereka tidak lari dari Tuhan, tidak pergi menyimpang. Nah, itu juga adalah gambaran bagaimana gereja berperan terhadap dirinya sendiri. Berikutnya, gereja terhadap dunia. Ya, jadi kita juga punya panggilan, punya hubungan yang harus dilakukan terhadap dunia, yaitu apa? Menjadi garam dan terang. Kita dibutuhkan oleh dunia ini, ya. Tanpa kita, ya dunia ini jadi gelap gitu. Karena dunia ini butuh garam, dunia ini butuh terang. Gitu. Dunia ini tidak tahu apa yang baik, karena yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi gereja terhadap dunia kita juga harus melayani dunia yang udah jatuh ini. Ya, mungkin ada kayak bencana, ada kelaparan dan lain sebagainya. Kita pun harus melayani melayani dunia, termasuk bersaksi tentang Kristus, pergi memberitakan Injil, ya, pergi melakukan ibadah, pergi bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah panggilan kita. Nah, itu makanya kita juga perlu membangun hubungan terhadap dunia agar kita menerangi dunia. Nah, ini adalah ciri dari gereja yang benar ya. Ada beberapa ciri dari gereja yang benar. Yang pertama, kesatuan iman. Artinya kesatuan iman, iman yang benar di dalam Kristus. Ya, iman yang benar sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, Alkitab sebagai otoritas tertinggi yang menjadi sumber dari pengajaran kita. Jadi kita satu di dalam di dalam pengajaran yang benar. Itu maksudnya kesatuan iman ya. Yang kedua, ciri gereja yang benar juga adalah kesucian. Ya, kita hidup suci, kita hidup kudus seperti Tuhan yang kudus, kita juga dipanggil untuk hidup kudus. Kita percaya, gereja itu percaya terhadap otoritas Alkitab. Jadi, mungkin kalian belum belajar ya, Dek. Jadi ada yang namanya bidat gitu ya. Jadi bidat ini mereka itu nggak percaya terhadap otoritas Alkitab, atau setidaknya ada otoritas lain yang setara dengan Alkitab. Nah, itu biasanya ajaran sesat. Ya, itu ada beberapa, misalnya kalau kitab sucinya Saksi Jehovah itu juga mereka ubah, atau kitabnya orang Mormon gitu ya, atau bahkan Advent, gitu ya, pengajarannya Ellen, abang lupa, Ellen Gewine ya, Ellen Gewine atau, nah gitu ya. Jadi ada beberapa yang menyamakan otoritas antara Alkitab dengan kitabnya mereka. Nah, itu bukan ciri dari gereja yang benar. Ciri gereja yang benar ini otoritas Alkitab yang tertinggi atau disebut sebagai sola scriptura, ya. Sola scriptura, sola scriptura, hanya melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu makanya kita kurang sepakat dengan Katolik. Katolik itu menyamakan antara Alkitab dengan tradisi. Itu disamakan. Sama kuatnya, setara antara tradisi dengan Alkitab. Wah, kita sebagai orang Protestan, kita nggak seperti itu. Ya, makanya kita harus percaya terhadap otoritas Alkitab yang tertinggi. Lalu kita terbuka bagi umum. Siapa yang mau datang silahkan, ya, yang mau datang untuk beribadah. Cuman ya tentu kita belum bisa menjadikan mereka sebagai anggota anggota tetap gitu ya. Mereka harus melalui katekisasi kayak gitu baru diterima sebagai anggota. Tapi kita terbuka untuk umum.
Kalau ada yang mau beribadah, silahkan, gitu ya. Nah, eh, termasuk sebenarnya kayak gini deh. Hmm, memang ada beberapa kasus gitu ya. Nanti kita bahas itu. Ada si sakramen gitu ya. Jadi ada sakramen misalnya kayak sakramen perjamuan kudus. Jadi kan seringkali ya, yang RPP itu kan nggak boleh ya. Misalnya dia dihukum, digembalai secara gerejawi karena dia melanggar aturan gereja. Misalnya entah dia pergi beribadah kepada dukun atau apa gitu ya. Nah itu harus digembalai. Atau misalnya dia menikah 2 kali gitu ya, atau dia hamil di luar nikah. Nah itu kan harus digembalakan. Tapi ya misalnya lah, misalnya tanpa sepengetahuan dari orang-orang yang ada di sana, tiba-tiba dia maju eh, untuk perjamuan kudus, gitu ya, tanpa ada yang tahu. Itu kira-kira yang ngasih perjamuan, gitu ya, itu melarang atau enggak, gitu ya. Kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa, diberikan aja, gitu. Ya, kita terbuka kok untuk umum. Tapi kalau tahu, ya bagus-baguslah disampaikan. Jangan dulu ya, ya gitu. Tapi kalau dia udah terlanjur maju, ya itu nggak apa-apa lah kayak gitu. Maksudnya eh, kalaupun udah diundang, ya maksudnya itu inilah ya, nggak sekaku itu gitu. Kalau datang ya udah dikasih aja kayak gitu. Tapi ke depannya ketika ada perjamuan kudus, tunggu dulu dia kembali ke gereja kayak gitu. Jadi eh, jangan terlalu kaku juga kayak gitu. Itu gambaran gereja yang kurang sehat lah kayak gitu ya. Terus yang kelima, bermisi. Kita juga harus pergi bermisi, memberitakan Injil kayak gitu. Jadi gereja itu biasanya nggak akan bertumbuh kalau nggak ada pemberitaan Injil. No Manson itu dia pergi memberitakan Injil. Ya, abang udah baca itu biografinya. Bagaimana dia mau dibunuh, mau diracun, dia udah dikorbankan di tengah-tengah, tapi ya banyak juga mukjizat Tuhan yang dia alami, yang dia rasakan. Gitu. Ya, jadi gereja harus pergi bermisi, pergi memberitakan Injil. Jadi HKBP baru-baru ini ya baru ngirim misionaris ke Afrika. Sebelum-sebelumnya kan ini mulai dilupakan ya pelayanan untuk bermisi. Tapi banyak juga gereja-gereja yang pergi memberitakan Injil. Yang keenam, ya, ciri gereja yang benar itu ada pemberitaan firman, ya, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan otoritas Alkitab dan menyampaikan sakramen. Sakramen. Jadi kita percaya dengan 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus, ya. Hanya 2 sakramen. Jadi kenapa Bang? Jadi kalau kalian nanti PKK gitu ya, ada adik-adik yang nanya, jadi kenapa Kak, kok Katolik itu banyak sakramennya? Ya karena mereka juga percaya dengan tradisi, ya. Kita nggak percaya itu. Kita percaya dengan 2 sakramen. Nah, kenapa hanya 2 sakramen ini, Bang? Kenapa kita hanya percaya kepada 2 sakramen ini? Ada yang tahu? Kenapa kita hanya percaya kepada 2 sakramen? Baptisan dan perjamuan kudus. Ada? Ada yang mau coba? Mau coba jawab? Gita Octavia mau coba? Kenapa kita hanya percaya 2 sakramen? Nggak apa-apa salah, Dik. Eh, Kalau menurut Bang, karena dua hal itu yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus dan juga yang dilakukan Yesus ketika dia menjadi manusia di dunia ini. Oke, hampir tepat ya, hampir ya. Nah, kenapa hanya 2 ini? Karena ini langsung dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya, jadi yang pertama, perjamuan kudus, ya.
Jadi ini dikatakan oleh Yesus kepada para murid dengan berkata apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu dikatakan Yesus kepada para murid soal perjamuan kudus. Yang pertama. Terus yang kedua, baptisan apa? Ini juga dikatakan oleh Yesus. Pergi, ya, baptislah mereka, ya, ajarlah mereka melakukan apa yang yaitu kan amanat agung, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, kita percaya kepada dua sakramen ini karena dua sakramen ini langsung dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus yang mengatakannya, maka kita melakukannya. Oke? Nah, ini adalah ciri gereja yang benar, ciri gereja yang baik. Ya. Oke. Nah, ini bentuk di dalam bahan kita dikatakan pemerintahan gereja. Abang kurang sependapat. Ini adalah beberapa struktur organisasi gereja. Ini adalah bentuk-bentuknya, biar kalian tahu deh. Yang pertama adalah sistem episkopal. Ini biasanya sistem episkopal ini berbentuk hierarkis. Ya, misalnya kalau Katolik ada dari paus, uskup, ya, terus ada pastor yang melayani, gitu ya. Jadi kalau uskup biasanya dia ada di katedral, terus ada pastor-pastor di gereja-gereja. Itu kan sifatnya hierarkis ya. Itu adalah sistem episkopal. Biasanya ini mengutamakan pernyataan atau otoritas dari pimpinan tertinggi, yaitu paus. Nah, ini juga banyak dipraktekkan di sistem episkopal ini, Katolik, gereja-gereja Ortodoks, gereja Lutheran. Jadi sebenarnya HKBP juga sekalipun dia perpaduan ya antara episkopal dengan presbiterian. Karena episkopal itu kan dia ada paus, ada preses, ada pendeta-pendeta resort, ada pendeta di huria gitu kan, jadi sistem hierarkis dia. Dan seringkali otoritas pimpinan tertinggi itu cukup kuat untuk menentukan kebijakan. Nah, itu adalah sistem episkopal. Dia berurutan dari pimpinan tertinggi ke pimpinan terendah. Oke? Lalu ada berikutnya sistem presbiterian. Ya, presbiterian atau presbiteros. Sistem presbiterian ini dia mengutamakan keputusan sinode. Jadi ada gereja, jadi gini deh, gereja itu dia dipimpin, kalau dia sistem episkopal, biasanya dia dipimpin oleh pendeta-pendeta, oleh preses, oleh purus gitu ya, atau oleh paus, oleh uskup, itu hierarkis ke bawah. Itu kan pendeta yang memimpin, gitu ya. Tapi kalau sistem presbiterian, itu yang memimpin adalah, itu disebut sebagai ini ya, majelis. Ada majelisnya, ada juga majelis pusat, yang biasanya dia diambil dari penatua, penatua atau sintua lah itu bahasanya ya, dia dari penatua gereja. Jadi pendeta itu biasanya hanya melayani di gereja itu, tetapi yang menjadi pimpinan gerejanya adalah majelis. Nah, ini pengambilan keputusannya itu dari sinode, artinya di dalam gereja itu biasanya mereka rapat ya antara penatua atau bahkan dengan pendeta, mereka rapat bersama-sama membahas keputusan yang baik untuk gereja itu. Itu namanya kolektif kolegial. Mereka memimpin dengan keputusan bersama. Kayak gitu. Itu biasanya GPIB, GKI, ya, Gemim. Tadi ada keluarga abang juga yang melayani di GKI, jadi penatua. Nah, dia itu jadi majelis. Gitu ya, jadi majelis. Keputusan di gereja itu, di gereja mereka, itu presbiterian itu, mereka kolektif kolegial. Jadi mereka rapat dulu bersama-sama, bersama dengan pendetanya, bersama dengan penatuanya, untuk memutuskan apa yang terbaik bagi gerejanya. Termasuk di pusat gitu juga. Ada majelis pusat dan pendeta, mereka rapat bersama untuk memutuskan apa yang terbaik. Itu dibahas di sinode. Makanya
HKBP itu dia perpaduan antara episkopal dengan presbyterian. Nah, ada yang ketiga, ini sistem kongregasional. Jadi, ini ada rapat jemaat di gereja-gereja lokal. Jadi gereja itu rapat gitu ya. Jadi mereka lah yang menentukan siapa jadi gembala gembala sidangnya di gereja itu, apa-apa aja kegiatan gereja itu gitu ya. Ini ada di gereja Pentakosta atau GPDI ya gitu ya. Jadi semua konsep ini ya bisa kita lihat apa yang kuatnya ada, kelemahannya juga ada. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir, dari mana tata ibadah muncul? Jadi nanti kalau ada yang tanya kalian ya, jadi dari mana Bang kok bisa ada tata-tata ibadah itu? Kenapa itu bisa ada? Gitu ya. Jadi tata ibadah itu muncul, itu ada perpaduan dari pengaruh tata ibadah di sinagoge. Ya, ini ada juga dibahas di dalam Perjanjian Lama. Tata ibadah di sinagoge itu misalnya ya, eh, kalau kalian lihat pernah Yesus kan dia membaca kitab Yesaya, terus dia juga menyampaikan apa isi kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, gitu ya. Makanya semua marah. Nah, jadi tata ibadah di sinagoge itu biasanya ada dia pembacaan kitab nabi-nabi, lalu ada pembaca doa, lalu ada penyampaian firman dan pemberian persembahan. Jadi cukup sederhana. Ya, pembacaan kitab, doa, lalu ada penyampaian firman, penjelasan dari kitab para nabi, lalu ada doa. Itu tata ibadah di sinagoge. Lalu nanti mulai dilembagakan, ya mulai dibuat ada lembaganya atau tempat ibadahnya khusus. Itu pengaruh dari Gregory Roman di Kekaisaran Romawi. Jadi mulai ada tempat ibadahnya khusus untuk bisa beribadah. Lalu ada juga liturgi dari Bapak Gereja. Jadi ada bapak-bapak gereja yang melihat perlu ada liturgi di dalam ibadah. Gitu ya, misalnya mereka itu uh, melihat apa aja prinsip yang ada di dalam Alkitab yang bisa dimasukkan ke dalam praktek ibadah. Misalnya ya, kita kalau di dalam gereja-gereja mungkin gereja kita lah kebanyakan itu ada yang namanya votum. Tahu ya votum ya di awal-awal. Votum itu adalah undangan Tuhan bagi kita untuk beribadah. Jadi, kita nggak bisa datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang undang. Makanya di awal itu dibaca oleh sintuannya, oleh penatuannya, undangan beribadah. Jadi kita diundang Tuhan untuk beribadah. Lalu nanti di akhir kan ada yang namanya doksologi, gitu ya. Nah, setelah doa berkat, jadi pendeta memberkati, lalu di akhir ada yang namanya doksologi. Artinya apa? Kemuliaan itu kembali diserahkan kepada Tuhan. Ya kalau HKBP biasanya Aihodona Punahara Jaun gitu ya. Tuhan Agogoon, kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi setelah kita diberkati, kita menyampaikan kemuliaan kembali kepada Tuhan. Kayak gitu ya. Nah, walaupun padahal sebenarnya kalau kita lihat di Mazmur itu ada gambaran tentang uh, pujian itu diserahkan dulu kepada Tuhan, dikembalikan dulu kepada Tuhan, baru kita diberkati. Jadi agak terbalik ya. Kita diberkati dulu, gitu ya, baru kita puji Dia, kita kembalikan pujian kepada Tuhan. Nah, itu harusnya kita kembalikan pujian kepada Tuhan, baru kita diberkati kan harusnya gitu ya. Tapi ya inilah pengaruh tradisi, akhirnya ya ada perubahan-perubahan kayak gitu ya. Oke, tapi itu bukan hal yang esensial lah ya. Itu hanya tata ibadah aja, hanya liturgi yang bisa uh, dibentuk gitu. Oke, nah itu dulu mungkin yang bisa Abang sampaikan. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa ditambahi ya. Misalnya, uh, terus bagaimana kita dengan pelayanan mahasiswa? Kita bukan gereja, kita disebut sebagai para church. Apa itu para church?
perpanjangan tangan gereja. Kita hanya perpanjangan tangan gereja untuk melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi kenapa Bang kita disebut bukan gereja? Ya kita secara definisi tadi gereja universal ya kita masuk sebagai gereja. Tapi secara institusi atau visible church ya kita bukan bagian dari gereja itu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sakramen. Ya, kita tidak melakukan sakramen termasuk ya baptisan, terus perjamuan kudus. Karena itu harus dilakukan oleh para imam, ya orang yang telah diutus oleh Tuhan. Jadi kita bukan gereja secara visible church, tapi secara universal kita bagian dari gereja. Makanya kita juga disebut sebagai pelayanan interdenominasi. Interdenominasi artinya pelayanan okumene. Interdenominasi artinya banyak denominasi, tidak hanya satu denominasi. Ya, jadi ada denominasi gereja Lutheran, gereja Calvinis, ya, macam-macam gereja. Itu punya denominasinya masing-masing. Tapi kita interdenominasi. Jadi nggak boleh kita melakukan sakramen. Tetapi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, oke, itu dulu yang bisa Abang sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab, boleh ya. Kita akhiri dulu, kita tutup dulu dalam doa ya, Dek. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami rasakan ketika kami boleh mengenal Tuhan lewat pelayanan yang Engkau kerjakan, di mana Engkau menginisiasi adanya gereja sebagai pusat dari pekerjaan Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melayani Engkau dengan sukacita. Kami berdoa terhadap adik-adik yang baru saja juga boleh menikmati dan mendengarkan pembahasan mengenai doktrin eklesiologi, doktrin gereja. Biarlah apa yang telah mereka dengar boleh bertumbuh di hati mereka. Dan mereka boleh Tuhan perlengkapi untuk boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Sertai mereka Tuhan, berkati mereka. Apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran mereka, Tuhan singkirkan. Tuhan pimpin mereka. Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk bersaksi tentang Kristus di dunia ini. Mampukan mereka di masa muda mereka, agar mereka bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Sertai juga persekutuan mereka ya Tuhan. Dan kiranya pun setelah mereka ikut di dalam pembahasan doktrin ini, mereka boleh bertumbuh dan boleh berbagi dengan teman-teman mereka dalam persekutuan kelompok kecil dan persekutuan besar di dalam pelayanan UPP Mafisid. Ini doa kami yang dapat kami sampaikan, biarlah Engkau yang berotoritas melanjutkan pembahasan kami ini. Hanya melalui nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin.